Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang pertemuan. Dengan siapakah itu kamu akan bertemu? Seperti apakah pertemuannya? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat Pisces, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sambung kartunya. Pertemuan yang tidak terduga terjadi dalam waktu dekat ini. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kalau aku lihat ya di sini, mungkin sebentar lagi, sepertinya akan terjadi sebuah pertemuan. Ya, pertemuan dengan sesuatu hal yang akan kamu butuhkan, karena di sini ada receive what you need. Kamu akan menerima apa yang kamu butuhkan. Arti kata, kamu akan bertemu dengan sesuatu hal yang memang sudah sejak lama kamu inginkan atau kamu butuhkan. Apakah itu tentang seseorang ya yang akan hadir ke dalam hidup kamu, menjadi pasangan kamu, menjadi soulmate kamu ya, atau menjadi seorang teman bagi kamu. Atau yang datang ini adalah sebuah pekerjaan. Intinya sesuai apa yang kamu butuhkan. Semoga aja kamu akan bertemu ya dengan apa yang benar-benar kamu butuhkan saat ini. Dalam waktu dekat kayak itu ya. Kalau ini tentang seseorang ya yang akan datang kepada kamu atau yang akan bertemu dengan kamu, ini adalah orang yang sudah mengakhiri hubungan dengan kamu. Ya. Ibarat kata itu seseorang yang dulunya pernah terkoneksi dengan kamu, punya relationship dengan kamu ya, atau ada soul connection-nya dengan kamu itu dulu ya. Tapi kamu sudah berakhir dengan dia. Hubungan kamu dengan dia mungkin hanya sebatas pertemanan atau rekan kerja atau apa. Intinya tidak ada hubungan yang spesial antara kamu dengan dia ya. Namun mungkin dalam waktu dekat ini kamu bertemu dengan dia. Oke, bertemu dengan dia karena apa? Karena seseorang itu masih sangat mencintai kamu. Nah, tetapi kenapa kamu dengan dia bisa terpisah? Karena ada rasa ketakutan mungkin ya di sini ya. Takut untuk ya berkomitmen karena seseorang itu dulunya mungkin dia hanya ingin bersenang-senang. Dia hanya mencari kepuasan untuk diri dia sendiri gitu loh. Belum dia memikirkan untuk masa depan. Nah, namun di saat kamu dengan dia sudah terpisah, dia mencoba untuk mencari kesenangan dia, tapi dia kayak ngerasa kok hidup aku makin hampa ya. Karena apa ya? Ya namanya kesenangan itu ya hanya sesaat ya. Hubungan itu bisa jadi hanya sekedar permainan saja. Makanya semua berakhir. Nah, namun tiba-tiba dia datang lagi ke kamu, ingin bertemu dengan kamu ya. Bisa jadi ini pertemuan yang ingin dia rencanakan, yang sudah dia rencanakan sejak lama. Kenapa? Oh, aku itu punya rasa sama kamu dulunya. Kita punya soul connection yang cukup kuat gitu ya. Kita merasa ini ada stabil gitu. Ya, ternyata di saat adanya pertemuan itu muncul rasa apa ya? Rasa yang begitu menggelora, kayak ingin memiliki gitu ya. Dia seperti ingin merangkul kamu, memeluk kamu ya, seperti yang dulu pernah dia lakukan terhadap kamu. Dan ternyata seseorang ini dia mungkin baru menyadari kalau kamu adalah orang yang sangat berbeda dari siapapun. Kamu orang yang baik, walaupun dia pernah menyakiti kamu, tapi kamu memaafkan dia. Walaupun dia sudah mengacuhkan kamu atau mengabaikan kamu, ya, kamu tetap berbuat baik kepada dia. Itu yang membuat dia merasa kamu hebat gitu loh. Bisa membuat hati dia luluh. Ya, mungkin dengan kesabaran kamu.
Kalau dia bandingkan mungkin dengan orang-orang yang pernah terkoneksi dengan dia, kamu itu berbeda. Kalau orang-orang yang mungkin ya yang selain kamu, di saat, dia mengacukan mereka-mereka itu, mungkin mereka-mereka itu balik menyerang dia, ya. Bukan mengikhlaskan, bukan merelakan, ya. Di situ dia kayak menyadari, "Kok kamu beda ya dari yang lain?" Sehingga keinginan dia begitu kuat untuk bertemu dengan kamu. Walaupun terkadang, suka gagal gitu ya. Namun bisa jadi ini pertemuan yang apa ya, kayak, dipertemukan oleh takdir gitu loh. Karena di antara kamu dengan dia itu mungkin saja ada sebuah kestabilan hubungan. Hanya saja dulu itu karena sifat dia yang kekanak-kanakan, atau dia yang dulu hanya mencari kesenangan ya, dia yang mungkin belum bijak gitu ya. Dan akhirnya di saat banyak banyak masalah ataupun perjalanan hidup yang sudah dilewati, di situ makin tumbuh gitu loh kedewasaannya dia. Mungkin proses pendewasaan dia juga ya, sehingga akhirnya dia mulai berpikir, "Oh ya ternyata yang aku butuhkan adalah kamu," gitu loh. Inilah dia. Kita akan coba lihat inisial dia. Siapakah inisialnya? Oke, kita lihat inisial dia siapa. Ya. Nah, ini ada 2 kategori ya, tapi nanti kamu sesuaikan aja salah satunya. Ini orang yang dibenci, inisialnya M. Pernah nggak kamu membenci orang atau kamu dibenci oleh seseorang, ternyata benci itu jadi cinta, ya? Awalnya sih kamu bertemu nih dengan seseorang, kamu ngerasa kayak, "Oh, aku nggak suka banget nih sama dia. Dia beginilah, dia begitulah, dia yang kayak, suka overacting gitu ya, dia yang suka drama gitu ya." Ternyata semua itu berubah jadi cinta. D dan Y tetangga. Nah, ini dia. Tetangga ini karena apa ya, sering bertemu, sering ya, saat mau keluar rumah, itu tetangga lagi duduk di depan rumah, ketemu gitu ya. Bahkan ada yang tidak sengaja, itu terus-menerus, sehingga membuat kamu kayak kepikiran, "Kok aku sering ketemu dia, tidak sengaja ya?" Gitu. Apakah ini pertanda? Apakah ini adalah sebuah petunjuk begitu? Apakah dia akan jadi jodoh aku? Apalagi tetangganya keren begitu ya. Nah, jadi itu. Bisa jadi ya, N yang pernah abaikan kamu. Jadi seseorang yang pernah abaikan kamu, dia terkadang menyesal juga. Aku sudah mengabaikan kamu, seperti cerita yang sudah kita sampaikan barusan ini ya, bahwasanya dia merasa kayak nyesal aja. Ternyata kamu itu orang yang berbeda. B, teman sekolah. Teman sekolah, kebanyakan ya, di zaman-zaman sekolah itu ada yang suka, apa ya, suka diam-diam gitu. Nggak berani karena masih sekolah. Ada, pasti kita punya rasa suka terhadap seseorang atau seseorang tersebut kepada kita. Namun tidak bisa diungkapkan. Nah, ternyata adalah di sini pertemuan yang tidak terduga, mungkin di saat reunian atau kamu lagi pulang kampung ya, atau kamu lagi belanja di mall gitu ya. Tiba-tiba aja ketemu nih dengan seseorang, apalagi dengan status kamu yang single, dia single. Wah, luar biasa nih, ya. Jadi deh gitu ya. Oke, kita akan coba lihat lagi. Dari kartu tarot ya. Seperti apakah yang akan terbaca di sini? Oke. Kita fokus kepada kartu ini. Bayangkan apa yang kamu pikirkan tentang seseorang kah, tentang pekerjaan kah, ya. Kita akan coba cek. Dan untuk zodiak-zodiak ya, kita akan coba cek juga di sini zodiak apa yang benar-benar terkoneksi dengan kamu di sini. Tapi ingat juga ya, jika di sini tidak ada zodiaknya, tapi cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orangnya, kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke. Ada Knight of Wands ya, Aries, Leo, Sagi. Itu zodiaknya. Kita lihat lagi apalagi. The Hangman, ada Queen of Wands, ada Queen of Wands, Aries, Leo, Sagi ya. Itu zodiak. Dan di sini apa yang terbaca? Sword, Tower, dan The Magician. Ini semua elemen ada di sini ya. Kalau The Magician ini semua elemen ada di sini ya. Arti kata bisa jadi semua zodiak ada di sini, terkoneksi dengan kamu. Oke, teman-temanku. Nah, kalau aku lihat ya,
Di sini ada connect of wands. Jadi ada gambaran ya di setiap kamu itu bertemu dengan seseorang ya, jika ada nantinya ya, jika terjadi, kamu harus berhati-hati. Apalagi mungkin di sini kamu ketemu dengan orang baru, sedangkan orang lama aja selalu menipu, mengkhianati, membohongi gitu ya. Apalagi di sini orang baru. Nah, mungkin ini lebih lebih menyarankan untuk kamu lebih berhati-hati saja. Apalagi kamu dulunya kayak sering ketemu dengan orang-orang yang salah, orang-orang yang manipulatif, sehingga kamu saat ini lebih akan selektif lagi untuk memilih siapa yang akan masuk ke dalam hidup kamu. Ya, mungkin bisa jadi di saat kamu memikirkan tentang seorang pasangan, semoga kamu akan bertemu dengan dia. Nah, jika kamu memikirkan terhadap sebuah, rekan bisnis, ya semoga aja itu akan bertemu, ya, oke. Di sini ada Eight of Wands. Ini adalah gambaran, beberapa dari kamu mungkin ya ini tadi kita katakan kalau tentang cinta, dia seseorang ini sebenarnya sudah melupakan kamu, sudah melupakan kamu, ya. Tetapi seseorang ini, ibarat kata itu kayak apa ya, dia nggak tahu kayak seolah-olah pemikiran dia itu kayak diarahkan kepada kamu. Padahal dia sudah melupakan kamu di sini. Itu yang membuat dia bingung. Dan pada akhirnya dia mencoba untuk melakukan sesuatu. Supaya apa? Supaya bisa hilang dari pikirannya. Karena hubungan kamu dengan dia itu mungkin tidak baik-baik saja dulunya. Ya, suka berantem, suka berkonflik ya. Ya, suka berdrama. Dan di situ akhirnya dia melupakan kamu, meninggalkan kamu. Tapi kenapa koneksinya itu masih kuat ke kamu? Itu yang mungkin dia pikirkan. Ya, di sini dia berusaha untuk merubah pemikirannya dia, merubah mindsetnya dia, tapi tetap tidak terjadi apa-apa. Justru di sini merasakan adanya keajaiban. Ya, dia merasakan keajaiban. Padahal hubungan kamu dengan dia itu sudah hancur banget. Ya, apalagi kamu mungkin sudah memiliki yang lain di sini. Nah, tapi pertemuan ini bisa jadi pertemuan hanya sekedar untuk meminta maaf, pertemuan mungkin sekedar hanya untuk silaturahmi, bisa jadi ya. Karena ada juga sih beberapa dari dia itu merasa ada karma yang sedang dia jalankan. Karena rasa bersalahnya ke kamu, membuat dia tidak menemukan apa ya, kebahagiaan. Dia hidupnya merasa kayak galau terus, sial terus, tidak beruntung gitu ya. Sehingga dia mencoba untuk merubah cara hidupnya dia, salah satunya yaitu mendekat ke kamu, mungkin datang ke kamu, bertemu dengan kamu, minta maaf gitu, ya. Karena aku melihat di sini walaupun ada seseorang yang membawa kamu menuju kebahagiaan, tapi kamu merasa kayak atau dia di sini ya, kayak merasa ada yang ganjal, masih ada yang ganjal di sini, gitu. Tapi keajaiban akan datang, ada the magician. Keajaiban akan datang, ya mungkin ini juga dikatakan sebuah takdir, kamu dengan dia bertemu kembali agar tidak ada hati yang mengganjal, dan itu juga membuat tidak nyaman nantinya ke depan. Di saat kita menjalin hubungan yang baru, ya otomatis energi masa lalu jika kita tidak lepaskan, itu akan keikut terus, ya. Jadi ini, kita coba lihat kata hatinya, seperti apakah perasaan terdalam seseorang itu, kita akan ambil 3 ya. Oke, perasaan terdalamnya, ya, 4 ya. I lie awake thinking about our future. Nah, sebenarnya dia itu kayak berbohong pada diri dia sendiri. Padahal dia memikirkan tentang masa depan kita gitu. Di saat mungkin dia terbangun, tersadar gitu ya, entah itu dari tidurnya atau dari apa ya, dari keadaan pingsannya gitu ya. Dan akhirnya dia merasa, aku punya masa depan gak ya sama kamu gitu. Ini let me hold you. Biarkan aku menyentuh kamu gitu ya. Jadi dia itu seperti ingin mendekat ke kamu, ingin bersama dengan kamu. I just dream and wish for everything. Ya, dia hanya berharap dan bermimpi untuk sesuatu. Ya, sesuatu itu apa? Ya, mungkin saja bahagia bersama dengan kamu, hidup bersama dengan kamu. Ya, itu yang dia inginkan. Saat ini memang do you even see me? That's why. Ya, saat ini dia tidak bisa untuk melihat kamu uh, terus menerus gitu ya. Di sini ada wants, masih punya keinginan dia di sini. Ada harapan, ada peluang di sini. Ya, ada angka 777,
angka kembar ya, kembar 3. Arti kata mungkin ini, rasa ingin mendekat ke kamu, bertemu dengan kamu levelnya udah tinggi banget nih. Udah saat wah, udah sangat luar biasa gitu loh. Jadi benar-benar seseorang ini kayak udah menahan rasa untuk bertemu dengan kamu. Walaupun terkadang dia sudah mencoba bertahan tapi tetap juga ya. Nah, makanya di sini aku melihat jika antara kamu dengan dia ada kesempatan untuk memperbaiki sementara ada cinta antara kamu dengan dia ya. Cobalah pertahankan. Coba pikirkan kembali, oke? Nah, jadi teman-temanku, jika tidak, kembali kepada kamu. Apakah kamu di sini sudah punya pasangan yang lain selain dia? Ya, semua kembali kepada kamu. Keputusan ada di tangan kamu, oke? Baik teman-temanku, mungkin dia bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi, dadah.